pers menjuluki beliau motivator nomor 1 Indonesia. Pernah dilahirkan sebagai anak dalam keluarga miskin. Bahaya mimpimu ini akan jadi orang kamu. Selamat pagi dan welcome back di O Channel. Hari ini kita punya tamu istimewa, Pak Andri Wongso. Oke, siapakah beliau? Untuk lebih jelasnya, please enjoy this video tentang siapakah Pak Andri Wongso. Andri Wongso terlahir dari keluarga miskin dan sederhana di Kota Malang, Jawa Timur. Begitu banyak lika-liku kehidupan yang harus diperjuangkan. Sekolah SD tak tamat, membuatnya harus pontang-panting menempa diri dan belajar di Universitas Kehidupan. Mengubah nasib, awalnya hanya seolah kemustahilan, namun dia terus menguatkan tekad, tak kenal takut, halangan dan rintangan. Tahun 1976, mengadu nasib ke ibu kota. Berbagai profesi sempat dijalani, dan sebagaimana layaknya perjuangan, tidak semudah membalik telapak tangan. Tahun 1980, berbekal ilmu kungfu, dia melanjutkan perjuangan dengan menjadi guru kungfu, menciptakan perguruan Hap Kundo. Dengan modal kungfu jugalah, ia berani mewujudkan impian menjadi bintang film laga di perusahaan Hong Kong, dengan lokasi syuting di Taiwan. Sepulang dari Taiwan, tawaran menjadi foto model sempat dilakoninya. Namun, jiwa wirausaha memanggilnya. Dan pada tahun 1985, lahirlah Harvest, merek kartu ucapan kata-kata mutiara dan motivasi yang dikenal seantero Nusantara. Begitu panjang dan berliku-likunya proses yang sudah dilewati. Dari hidup menderita sampai sukses di hari ini, melahirkan filosofi, success is my right, sukses adalah hak saya, sukses bukan milik orang-orang tertentu, sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Baginya, sukses tidak mungkin diraih seorang diri. Suksesnya didapat karena dukungan terbesar dari keluarga, terutama istri tercinta, Haryanti Leni Sarjana Hukum, beserta 3 buah hati mereka, Vicky, Fendi, dan Valdi, serta orang-orang yang berperan lainnya. Kini, saat kesuksesannya mampu mengilhami keberhasilan orang lain, ia terus bertekad menyebarkan motivasi, inspirasi, dan nilai-nilai wisdom melalui seminar motivasi, siaran radio, buku-buku motivasi, CD inspiratif, website, sosial media, hingga beragam sarana lainnya. Selain memotivasi dan menginspirasi, pada tahun 2015, ia juga mampu menciptakan senam AWS3 dengan gerakan yang sederhana, namun sangat efektif dan berdaya guna bagi segala umur. Senam AWS3 merupakan terapi khusus untuk pencegahan dan penyembuhan sakit di seputar lutut dan saraf kejepit, serta memelihara kesehatan fisik yang prima. Dia berharap dengan senam ini, kita akan sehat, terus semangat, dan rutin melakukannya, berakhir dengan bahagia. Satu-satunya di dunia menjadikan senam AWS3 cepat menyebar ke berbagai komunitas, bermanfaat untuk kesehatan nasional dan mendunia. Seiring perkembangan teknologi yang begitu cepat, dia merambah dunia bisnis berbasis teknologi dengan mendirikan perusahaan Kompro yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi mobile. Tak hanya itu, kepeduliannya kepada generasi muda membuat hatinya tergerak mendirikan sekolah kursus Sempoa AW Abacus Brain Gym Indonesia untuk membangun anak-anak yang cerdas, baik, dan berkarakter. Dengan segala sarana yang tersaji, ia berharap akan lebih banyak orang yang terbangkitkan dan terbakar semangatnya. Mari kita bersiap menjadi manusia Indonesia yang unggul, berkualitas, serta mampu memberikan manfaat dan sumbangsih bagi bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan tekad bagi kita semua untuk berjuang menjadi insan yang luar biasa.
Wow, luar biasa ya, dari video ini kita sudah bisa tahu siapa tuh Pak Andri. Saya rasa untuk teman-teman yang senang di dunia training, khususnya personal growth ya, pertumbuhan kepribadian dan leadership, bisnis dan sebagainya, saya rasa beliau memang pantas dunia pers menjuluki beliau itu adalah uh, motivator nomor satu Indonesia. Dan diam-diam ternyata dia ke universitas. Tahu nggak universitas apa? Universitas Masyarakat. Mau tahu nggak dia masuk ke apa, jurusan apa? Yang sudah siap mau dengar jurusan apa? Ya, sebentar beliau akan jelaskan. Universitas apa, jurusan apa, dan sepertinya mirip-mirip saya juga lulusan dari universitas yang sama, Pak Andri. By the way, sebelum saya kenalkan Pak Andri untuk ngobrol sama kita, ada beberapa buku beliau, all bestseller. Jadi sini ada beberapa saya tunjukin. Ini di Gramedia buku, dan toko buku beliau juga punya toko buku juga di situ ada. Oke, kemudian SMS The Power of 60 SMS. Masih ingat zaman beberapa waktu yang lalu sebelum WhatsApp populer, SMS sangat populer ya, Pak Andri. Dan Wisdom ada beberapa buku tentang 18 Wisdom, ada CD-nya, sebagian sudah terjemahkan ke bahasa yang lain dan juga beredar di negara yang lain. So, Pak Andri Wongso bukan hanya bicara di Indonesia, beliau juga bicara di beberapa negara tetangga kita seperti di Taiwan, Hong Kong, Cina, dan Malaysia, dan lain-lain. Oke, kemarin dia juga berikan saya satu buku yang luar biasa. Dan Pak Andri, tadi pagi saya baca di Pak Andri, saya ngebut baca beberapa sampai cukup banyak gitu. Dan memang bukunya bagus ya. Mungkin beliau nanti juga ada kesempatan akan sharing ini. Mari kita nyapa dulu beliau. Please welcome Pak Andri, my guru, my senior, my teacher. Oke, ya please. Ya, Pak Andri Wongso. Selamat malam. Ya, penuh syukur bisa bertemu dengan apa itu ya, Pak Onggi yang penuh ketulusan dan rendah hati, walaupun punya prestasi internasional. Saya dalam kondisi new normal, ya sudah 3 bulan at home, tapi tetap semangat, luar biasa, penuh syukur. Pak Andri, by the way, boleh cerita sedikit nggak masa kecil Pak Andri? Ya. Saya nonton aja hampir mau nangis itu. Karena sedikit mirip Pak. Bapak bilang ya. Anak muda sekarang kan ulang tahun ada Happy New Year. Dulu kita cuma telur merah 2, itu pun harus dibagi. Persis. Mirip Pak. Mari Pak, kita coba dengarkan sedikit pengalaman Pak Andri waktu kecil. Ya. Mungkin kita mulai dengan, ya saya penuh syukur karena pernah penuh syukur kepada Tuhan, pernah dilahirkan sebagai anak dalam keluarga miskin. Kok penuh syukur ya? Ya, setelah hari ini kita memikirkan masa lampau. Kemiskinan, penderitaan, kesusahan, keterbatasan. Sebetulnya itu suatu anugerah untuk kita sesuai dengan filosofi kehidupan. Hidup adalah perjuangan. Jadi sekali lagi saya bersyukur kepada Tuhan karena dilahirkan dalam keluarga miskin. Seingat saya, kami tinggal di sebuah rumah kecil kontrakan. 1 kamar berisi 5 orang. Dan seingat saya pada tahun 1965, sekolah saya ditutup karena Gestapo PKI. Dan waktu itu, dengan ditutupnya sekolah, saya umur 11 tahun. Sekolah kelas 6 SD belum lulus. Maka sejak itu berhenti sekolah. Teman-teman pada pindah sekolah karena orang tuanya punya uang. Saya, adik saya, kakak saya harus berhenti. Dan sejak hari itu, ya September lewat tahun 65, masuk ke Universitas Masyarakat, Fakultas Penderitaan.
fakultas penderitaan. Iya, penderitaan. Ya, Luar tapi biasa. dalam Hmm. kehidupan miskin, bersyukur saya punya 2 orang tua yang luar biasa. Belum pernah kedua orang tua saya di depan anaknya loh, mengeluh, nangis, minta kasihan. Tidak. Tidak pernah mendengar beliau berdua itu mengeluh. Yang ada adalah menunjukkan kepada anak-anaknya ini. Berjuang, berjuang. Saya masih ingat sebuah pepatah dalam bahasa Mandarin. Papa saya mengatakan, Renjung, orang boleh miskin. Zibujung. Jangan miskin semangat. Jangan miskin mental. Kata-kata itu membahana dalam pikiran saya. Setelah makin dewasa, makin tahu. Jadi yang dibutuhkan, manusia boleh miskin, jangan miskin mental. Jangan miskin perilaku. Jangan miskin rohani. Jangan miskin pikiran. Setelah itu, hidup dalam kondisi seperti itu. Cuman kebetulan saya tahun 60 akhir belajar kungfu. Belajar kungfu, latihan kungfu, dan ya dalam tahun 76, kita tarik ke tahun 76, punya pikiran berangkat ke Jakarta. Kebetulan kakak saya sudah di Jakarta. Maka beliau kirim surat ke saya, Andri, berangkat ke Jakarta, rubah nasib. Tahun 76 saya berangkat dari kota Malang ke Jakarta, naik bis Malang. Diantar oleh mama saya naik ke atas bis. Sambil memberikan ini kopi 1 botol, ini makanan dalam perjalananmu, ini 2 baju mama jahit sendiri. Dan ingat Andri, jangan takut ngadap ke depan. Berani dan jujur. 2 kata itu yang masuk ke otak saya. Berani dan jujur. Iya, Ma. Mama udah nangis terus saja. Saya tahan. Tahan, tidak boleh nangis. Sampai beliau itu turun. Turun bis jalan. Saat bis jalan, saya buka surat kakak saya. Andri berangkat ke Jakarta. Rubah nasib. Rubah pakai apa? Kelas 6 SD tidak lulus. Rubah pakai apa? Pengalaman tidak ada. Dan keluarlah air mata. Kelas 6 SD nggak lulus, maka gelarnya Andri Wongso SDTT. Sekolah dasar tidak tamat. Selama umur 21 tahun 76, 22 tahun, berangkat ke Jakarta, belum pernah saya menikmati makanan di restoran besar. Restoran tanggung. Restoran kecil, belum pernah. Keluar negeri, tur luar negeri, tur dalam negeri, tur dalam kota. Tidak pernah. Dan, ya tadi, makan restoran besar, restoran kecil, restoran pinggir jalan, belum pernah. Ulang tahun, mana ada ulang tahun, nyanyi-nyanyi happy birthday, tiup lilinnya. Yang ada adalah bangun pagi, 2 telur merah sudah tersaji. Masih dipotong. Separuh untuk adik saya, separuh untuk kakak saya, 1 telur untuk saya. Nikmatnya bukan main. Maka pada saya menangis. Pakai apa mau sukses? Sampai Jakarta, saya kerja sebagai pelayan toko. Sampai 2 tahun. 2 tahun kerja sebagai pelayan toko. Sebagai salesman, sorry. Kerja 2 tahun sebagai salesman. Tapi waktu salesman punya mimpi. Karena merasa bodinya bagus, bisa kungfu, berani bermimpi. Kepengen jadi bintang film. Saking beraninya mimpi tadi, keyakinan itu mungkin over. Namanya anak muda. Berani berhenti. Minta berhenti, pengen jadi bintang film di Indonesia. Karena zaman itu udah zaman lagi anak-anak latihan film kungfu. Ya, zaman itu, Pak Andri, boleh tahu nggak? Itu zaman itu kalau nggak salah Bruce Lee ya? Iya, Bruce Lee, di awal Bruce Lee, Chen Guangdai, Tilong, ya, Wang Yi, ya, wah ya udah Lolie juga, Lolie. Jadi mimpi berani. Nah, Nggak mungkin gitu Pak Andri, biar generasi yang milenial, mungkin mereka nggak ada gambaran film Hong Kong seperti apa. Gambarannya seperti ini, teman-teman milenial. Bayangin ya,
Saya bisa rasakan perasaannya Pak Andri waktu diterima sebagai bintang film di Hong Kong itu happy-nya seperti apa. Bayangin sekarang anak milenial yang suka K-pop istilahnya dan Ya. terus kalian diundang ke Korea untuk ambil bagian nyanyi sebagai K-pop. Nah, itulah saya rasa perasaan Pak Andri waktu itu. Persis. Ya, karena waktu itu Wang Yi begitu ngetopnya, Bruce Lee gitu ngetopnya, Wah, semua orang mau jadi betul. Bruce Lee, Lee Xiaolong. Iya, Ya, ya. iya. Jadi ternyata gagal. Kan saya ngamuk, kenapa yuk main film, kamu datang kemari untuk kerja. Nah, kerja lagi. Nah, di saat kerja itu, mereka tahu body saya bagus, bisa kungfu, bukalah perguruan. Nah, buka perguruan kungfu kecil-kecilan, lama-lama tahu semua. Nah, saya dapat uang iuran dari latihan kungfu. Pada saat dapat latihan uang iuran ini lebih besar daripada saya kerja sebagai pelayan toko. Mentalnya muncul, aku mau jadi bintang film. Mau jadi bintang film, bukan bintang film Indonesia. Targetnya bintang film Hong Kong. Lebih tinggi lagi. Nah itu begitu saya suarakan ke teman-teman, ada berapa macam. Lebih banyak orang yang, gila lu, masih mau jadi bintang film, mana mungkin. Tapi dalam hati saya, merasa kekuatan, bisa kali ini. Bisa. Jadi saya akhirnya mengambil keputusan untuk berhenti sebagai pelayan toko. Karena saya ngajar kungfu cukup untuk menghidupi saya. Nah dari sana, saya canangkan, saya mau jadi bintang film. Dengan latihan kelas selama 2 minggu, foto studio, kirim. Mungkin nanti fotonya bisa disediakan oleh asisten saya, dikasih lihat. Kirim ke Hong Kong, dalam 2 minggu surat balasan datang. Dan saya diterima sebagai bintang film. Dasarnya diterima karena foto itu aja Pak Andri. Foto sama surat lamaran. Surat lamaran sama fotonya. Surat lamaran sama foto, cukup. Fotonya seperti apa? Mungkin pasti sangat Ya, mengagumkan. nanti akan, ya, ada 3 foto nanti akan disiapkan. Nah, Oke, dari sini, waduh, luar biasa. Luar biasa sekali. Karena apa yang saya mimpikan, ternyata tercapai. Nah, kalau saya sekarang boleh meminjam kata-kata sekarang ini, kata-kata sekarang. Nggak usah takut, para millennials. Punya mimpi. Manusia harus punya mimpi, punya khayalan, punya lamunan, khayalan, mimpi itu nggak bayar. Tapi hampir semua di dunia, penemu-penemu yang spektakuler, hasil-hasil yang luar biasa dimanapun berada, baik teknologi canggih, obat-obatan, apa saja, penemuan-penemuan jutaan produk baru, muncul karena mimpi, muncul karena khayal, muncul karena lamunan. So, teman, ini suatu embrio. Lah kalau mimpi nggak punya, planning nggak punya, action nggak punya, fight nggak punya, tidak punya determinasi, hilang. Maka minimal, kalau mau pakai bahasa sekarang, ayo dare to dream. Dare to fight. Berani mimpi, berani berhayal. Akhirnya sepotong tadilah. Saya bisa... Pak Andri, boleh tanya Pak Andri. Karena zaman sekarang kan ada YouTube channel, ada banyak buku, banyak pembicara profesional, speaker ya yang menginspirasi dan sebagainya. Zaman itu kan Pak Andri dunia training nggak begitu populer khususnya di Indonesia ya. Oh, nggak ada. Belum ada. Ya. Kalau di Amerika sudah mulai waktu itu. Pak Andri dapat inspirasinya dari mana? Apakah karena dari diri sendiri yang keluar atau gimana? Boleh sharing. Satu ya, kalau kita boleh pakai bahasa rohani ya. Ini karena karunia Tuhan. Ada kelebihan yang saya nggak belajar pun punya itu. Lah kan berarti given. Given, oke. Ditambah kehidupan nyata ini, pertarungan nyata ini yang menguatkan. Dan guru saya tentunya Bruce Lee dan Mama. Bruce Lee dan Mama. Saya terinspirasi Bruce Lee. Bagaimana seorang umur 19 tahun berangkat ke Amerika sendiri dan punya mimpi. Itu mimpi saya, sampai saya ingat kata-kata dia. Cita-citaku Bruce Lee, aku akan jadi bintang superstar pertama di Asia dengan bayaran termahal di dunia. Aku akan mengguncangkan. Dunia mau diguncangkan. Itu cara dia berpikir, cara dia latihan, cara dia action di film-film tadi, membuat saya ini terangsang. Bahwa kalau dia bisa, kenapa saya tidak ya? Energinya yang kita pelajari. Kalau dari Mama, how to, bagaimana menghadapi keterbatasan, penderitaan. Jangan mengeluh. Pernah suatu hari, Mama kerja keras, saya ini komplain.
mau istirahat, dia bilang apa? Nggak bisa, kamu nggak makan, tahu nggak? Waduh, kata-kata tidak makan tadi, dengan bahasa yang kasar, bahasa Jawa itu nggak badok. Itu membuat saya gila. Beliau nyontoh, kan bukan nyontoh, iya ya kasihan ya, harus kita, nggak ada. Kasih contoh kepada anaknya, berani hadapi penderitaan. Jangan miskin mental, kerja. Itu membuat inspirasi saya bahwa kita boleh miskin, tapi harus punya kualitas mental yang bagus menghadapi apapun. Nah itulah dua orang yang menginspirasi saya, terutama Bruce Lee sama Mama. Bruce Lee dan Mama, ya tentunya ada bagian juga Papa, karena Papa seringkali memberikan cita-cita motivasi dalam bahasa Mandarin, ya cita-cita legenda kecil-kecil tapi itu yang bermanfaat buat kita. Sampai akhirnya ya tadi tahun 80 saya betul-betul sebuah mimpi jadi nyata, jadi bintang film. Lalu 3 tahun di 3 tahun kontrak, pulang Indonesia, nggak punya mimpi. Tapi waktu pulang ke Indonesia itu kan saya gagal. Maksudnya bukan sebagai bintang top. Maka banyak orang bilang, Anda gagal sebagai bintang film. Zamannya Pak Andri, Dream itu kan Lee Xiaolong, Bruce Lee ya sebagai waktu ngetop. Tapi waktu zamannya Pak Andri main film sudah zamannya si Chen Long, Willy Dawson kalau nggak salah. Loh, lah Willy sama saya bareng main. Oh, bareng Willy Dawson. Bareng main. Waktu itu kan dia ngetop banget tahun itu ya. Oh ya, bagus di Hong Kong. Kan sama saya 2 film. Apa yang membuat sutradara atau produser tertarik dengan mendatangkan orang Indonesia sebagai bintang film di Hong Kong gitu? Mari kita lihat fotonya. Wow. Oh. Ya kan? Ini sih kalau dibandingkan sama Jackie Chan sih ganteng Bapak Andri. Terima kasih, ya kan? Pak Ongki. Ada. Wow. Satu lagi. No, itu bentangan kaki. Wow. Luar biasa. Itu latihannya berapa lama tuh Pak Andri? Waduh, itu luar biasa lah. Latihannya keras sekali. Setiap hari dan punya mimpi, harapan, jadi nyata juga. Ya. Sambung cerita setelah pulang ke Indonesia, nah saya punya mimpi bagaimana ya mengembangkan apa yang jadi kepunyaan saya. Apa punya saya? Spirit perjuangan. Maka waktu itu ada orang bilang, kamu gagal tidak jadi bintang film top. Tapi buat saya sukses. Karena saya sebuah mimpi sampai jadi nyata. Berangkat benar sebagai bintang film. Tapi terusnya lagi, karir di bintang film, saya nggak terus. Karena berhenti. Karena nggak cocok, ada pengertian yang nggak cocok dalam kenyataan kungfu asli sama kungfu di film. Pulang Indonesia, punya mimpi, bikin kartu ucapan kata motivasi. Dan tahun 85 itu Pak ya? Tahun 85 ya? Iya, dengan merek Harvest. Kartu ucapan kata motivasi dengan merek Harvest, nggak punya modal, hanya punya mimpi, ngajar kungfu, kumpulkan uang untuk... Pak Andri, ini menarik Pak Andri. Zaman itu kan dunia motivasi, training itu kan belum populer ya. Belum ada. Itu yang pertanyaan saya. Apa yang membuat Pak Andri kok punya inisiatif bikin kartu semacam itu? Kok pede bisa laku nggak? Waktu itu belum ada contoh yang ada di Indonesia. Iya. Jadi waktu saya mandi di kamar kos, satu kamar berdua. Teman kos saya itu nyatet coretan saya di buku harian saya, dicatat. Saya lihat itu, saya punya feeling. Kalau teman saya mau nyatet kata motivasi di buku harian, berarti orang lain juga sama. Tertuslah ide kreatif ini kalau saya bikin kartu ucapan penyelip buku. Lah kalau saya dibeli 100.000 orang, dibeli 1 juta SMP SMA, berapa bisa untung? Mimpi, saya waktu itu udah jadi foto model. Seringkali ketemu kameramen yang foto, saya bilang saya punya mimpi. Dia bilang, bahaya mimpimu ini, akan jadi orang kamu. Tapi saya nggak ngerti jualan, nggak ngerti foto, nggak ngerti. Saya bantu. Dari sini loh, saya membuat satu kesadaran. Sukses tidak mungkin dilakukan satu orang.
Sukses harus melalui banyak orang. Karena satu orang ini mendukung, bisa. Satu dukung bisa. Rentetan, sampai jadilah satu kartu. Kartu ini kita jual, ditolak. Tolak sana, tolak sini, tolak sana, tolak sini. Tiap hari hanya tolak. Perang batin antara sukses saya. Pasti sukses. Nyatanya gagal. Sukses, gagal. Sukses. Setiap hari perang batin. Mungkin kalau di persentasi 50% optimis, 45% pesimis. Suatu hari ada juga ngecek-ngecek yang di pasar pagi membeli kartu. Mungkin dia kelihatan kesian. Saya selalu bawa album. Jadi Album Pak Andri sampai door to door bawa hasil karya Pak Andri itu dalam iya, ke door to door toko-toko. tawarin gitu ke toko-toko. Iya, naik motor keliling. Ditolak, bangkit, tolak, bangkit, tolak, bangkit. Maka itu saya bilang 40% down, 55% masih kuat. Bisa, bisa. Tiap hari perang batin. Bisa. Tidak, bisa. Nah, suatu hari ketemulah encek-encek yang beli. Ada bapak-bapak mau beli karena mungkin kasihan. Ini ngaku. Saya selalu bawa album bintang film. Ini anak muda ngakunya bintang film, bikin kartu ucapan motivasi, tapi kok melarat bintang filmnya. Terserah. Tidak, dari sini kita bisa ngomong, sekarang boleh ngomong. Tidak penting Anda siapa hari ini. Yang penting Anda mau kemana. You punya misi nggak, punya visi nggak ke depan. Itu paling utama. Sehingga memberanikan diri, tawarkan, dia mungkin kasihan. Terserah, dia kasihan atau tidak. Yang penting produknya bagus. Begitu dia beli, setiap kali saya latihan, saya nunggu di toko dia. Tokonya ada di Prensen Park, Lokasari. Nunggu ada nggak yang jual, yang beli kartu saya. Nggak ada. Frustasi. Minggu depan latihan, lihat lagi ada. Tapi lama-lama ada juga yang beli. Begitu ada orang beli satu, muncul motivasi. Jika ada satu yang beli, pasti ada dua yang beli. Nah, benar. Waktu terus berjalan, ternyata lama-lama kartu Harvest meledak. Dalam waktu 3-5 tahun, nasib saya langsung berubah total. Ekonomi berubah total. Oh, dari kartu itu ya Pak Andri justru mulai naik karirnya itu dari kartu malah itu ya. Dari kartu ucapan. Karena udah menyebar ke seluruh Indonesia. Udah bikin motivasi juga. Zaman tahun 86, 87 udah mulai bikin. Karena sampai bikin Harvest Fans Club. Puluhan ribu penggemar yang surat datang tuh banyak sekali. Saya olah. Dan itu strategi marketing, strategi itu asal-asalan aja lah. Cuma 4. Pertahankan produk yang bagus, bikin produk yang baru, pertahankan toko yang sudah ada, kembangkan toko yang belum ada. Udah 4 ini. Itu ternyata di manajemen ada. Wah, langsung nyebar. Sukses luar biasa. Meledak, masih berubah. Mulai kamar kos, lama-lama sewa kamar, sewa rumah lagi buat beli rumah, sewa, wah udah bertumbuh, perkembangan luar biasa. Wow, satu inspirasi yang luar biasa Pak Andri. Coba lihat ya, teman-teman yang saya suka dengan istilahnya Pak Andri di sini, dia punya filosofi success is my right. Dan dia juga bilang bahwa setiap orang punya hak untuk sukses. Nah, buat teman-teman yang mungkin sekarang masih ada tantangan finansial, berarti hak Anda belum diambil nih. Nah, Pak Andri, gimana caranya? Kita akan belajar, stay tune, kita akan belajar sama Pak Andri, gimana ambil hak kita kembali menjadi sukses. Ya, and by the way, Pak Andri, boleh tahu sedikit nggak, Pak? Tantangan apa sih yang paling berat selama Pak Andri dari kecil sampai hari ini ya, perjalanannya? Tantangan apa yang paling merasakan, waduh, ini hampir give up ini. Yang mana, Pak? Ya pasti tentunya bintang film. Karena pada saat saya melepas kerjaan, saya minta berhenti sama bos karena saya yakin dengan nganggur, tapi saya bisa ngajar kungfu, punya pemasok di kungfu. Dan saya dari pemasok di kungfu, saya mimpi jadi bintang film ngelamar. Nah, saat saya udah siapkan foto kirim ke Hong Kong, diterima, suratnya bilang, 1 minggu lagi kamu saya telepon, siapkan semuanya ya. Informasinya, tiket, paspor, semua. Lalu saya ke murid-murid saya bilang, saya kumpulin. Mulai bulan depan kalian tidak usah bayar iuran lagi. Kenapa guru? Gurumu mau main film di Taiwan, perusahaan Hong Kong. Happy semua. Karena saya sudah pasti akan berangkat. Karena seminggu mau ditelepon. Maka
saya bicarakan tidak terima iuran lagi. Mana tahu, seminggu kemudian saya tunggu di kamar kos, telepon nggak ada. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, telepon ngangkat, bunyi, surat yang datang. Tiap kali di kamar kos yang telepon orang lain. Jadinya orang Hong Kong akan telepon saya. Ternyata tidak ada telepon, yang ada surat datang sama koran. Mengingat cuaca Taiwan yang buruk, hujan banjir di mana-mana, maka film ditunda dalam waktu yang tidak ditentukan. Sudah berhenti kerja, tidak terima iuran, stop di situ. Belum lagi ada rasa malu juga sama murid-murid ya. Kan sudah bilang mau main film nih nggak jadi. Ada perasaan malu juga masih ada. Sangat berat. Dia bangun pagi, ini perang mental. Bangun pagi biasa orang itu bahasa Jawa itu leyan, tiduran, udah nggak sempat, langsung lompat. Lompat apa saya kejar? Push up, push up, push up, push up. Keringetan itu, nggak ada kaca. Ngomong kayak orang gila. Andri, kamu pasti jadi bintang film. Sabar. Tahan. Tiap hari seperti itu. Tiap hari makan mie tek-tek, gado-gado, super mie. Irit. Itu paling berkesan. Karena nilainya tinggi banget. Beliau itu benar-benar berdiri begitu strong secara mental. Setiap manusia, terutama anak muda, mampu memaksimalkan potensi dirinya. Sampai jenuh. Nah, ini gimana, Bang? Untuk milenial.